Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Alhamdulillah, kami panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sampai hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan Allah segar bugar, yang pokok yang paling penting masih dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pada bagian selanjutnya dari penjelasan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim tentang apa-apa yang menarik rezeki dan yang menolak rezeki, yang diterangkan dalam pasal fima yajlibur rizqa. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innar rajula mongko setuhune wong lanang haza kang iki min tatimatil hadisi saking sempurnane hadis iku liyahruma yakti kaaling-aling sapa rajul arizqa ing rizki ayat tegese minar rizki saking rizki bijambi kelawan dosa yusibu kang mekenani kang menimpa apa jambi hu ing rajul ayat tegese bisa babi zambin kelawan sebab dosa yang tadi bukan ngelakoni sapa rajul hu ing zambi. Diterangkan dalam bab ini tentang kelarang-larangan apa yang menyebabkan kita jauh dan termasuk terhalang mendapatkan rezeki, yaitu ketika kita melakukan dosa, sering-sering melakukan dosa. Ini berlaku bagi seorang mukmin, seorang muslim. Wa jumlatu yusibahu utawi jumlah lafaz yusibahu fi iku fi mahallin nasbi ing dalam panggonan nasab ala annahu ing atasis tuhune lafaz yusibahu iku halun tadi hal au utawa fi mahal jari ing dalam panggonan jar ala annahu ing atasis tuhune lafaz yusibahu iku sifatun tadi sifat li zambi ketuwe lafaz zambi bitibari kunnah kelawan ibarat wasira kabeh alamu tailame iku lincisi ketuwe jenis wa yusiru mongko dadi apa lafaz yusibahu iku kan nakirati kaya isim nakira fil umumi ing dalam umum. Ini tentang pembahasan kalimat yusibahu. Yang paling pokok pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa-apa yang menjadikan terhalangnya kita mendapatkan rezeki.
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaqaulihi kaya dawuh Allah ta'ala muhalur sapa Allah kama salih khimari yahmilu aswarahu. Sabata wis tetep apa lafad bihadal hadis kelawan ikil hadis apa annartikaba setuhuni ngelakoni apa ayyartikaba yen to nglakoni sapa rajul azamba ing dosa sabab akhir mal rezeki kang dadi sebabe kaling-aling rezeki khususon ing dalam khusus. Nasobun diwaca nasob dari lafaz khasosan iki diirabi nasob dengan tanda nasabnya berupa fathaten ala annahu ing atase stuni lafaz khususon iku maf'ulun maf'ul mutlakun kang mutlak li fi'lin ketuwi fi'il makhdhufin kang den buang ai tegese akhasulu bi khususon kelawan khusus al-kadhibu utawi koro iku raf'un diwaca rafa ala annahu ing atase stuni lafaz al-kadhibu iku mubtada'un dadi mubtada iku yuri sumarisaken apa koro apa kadzib al-faqra ing kefakiran. Jadi berikutnya tentang yang menjadikan terhalangnya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika kita melakukan kebohongan, melakukan kecurangan. Ini benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan kewarisnya kefakiran, menyebabkan kemiskinan. Khobaruhu dari khobari mubtada wa qad warada lan teman-teman wis teko fihi ing dalam lafaz kadzibu apa hadisun hadis khosun kang khusus ai tegese wal halu dai hal iku annahu suhuni lafaz al-kadzibu yurasul faqra iku qad warada teman-teman wis teko apa hadisun hadis khosun kang khusus dalun kang nuduhaken ala kaunil kadzibi ing atase anane karo bi khususihi kelawan khususi kadzib iku murisan marisi apa kadzib lil fakri maring kefakiran. Sudah jelas bahwa kita bisa terhalang mendapatkan rezeki. Yang pertama karena sering-sering melakukan dosa. Yang kedua adalah melakukan kebohongan. Wagajalan kaya mungkin naumus subhati utawi turu waktu subuh. Bizomi soti kelawan domai sot. Wasukunil ba'ilan sukunil ba' ai tegese annaumu turu waktu subhi ing dalam waktu subuh iku yamna bisa nyegah apa naumu subhati arizqa ing rezeki. Yang nomor 3 yang menghalangi kita dari mendapatkan rezeki dari Allah. Rezeki itu berupa bukan termasuk hanya soal mendapatkan uang, tapi juga termasuk mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa terhalang, yaitu karena kita tidur di waktu pagi. Setelah sholat subuh kita tidur kembali, mestinya kita melakukan aktivitas, melakukan kerja dan sebagainya. Ini malahan enak-enakan melakukan tidur.
Ini tidak baik juga bagi kesehatan, juga menjadikan kefakiran. Maka usahakan di tiap pagi setelah baca subuh kita berusaha beraktivitas, mungkin bekerja ataupun kita mencari ilmu, belajar ilmu. Wa qad warada lan teman-teman istiqom apa al hadis fi hadzal makna ing dalam ikilah makna. Jadi ini berdasarkan hadis, jadi bukan abal-abal. Di pengarang kitab Ta'limul Muta'alim ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan. Jadi tidak sekedar hanya bacaan saja. Jadi ada sumber yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Wa kasratun naumi utawi akeh turu ikutu risu bisa marisi opo kasratun naumi al-faqra ing fakir. Jadi yang pertama tentang banyaknya kita tidur itu bisa mewarisi tentang kefakiran. Ayil ikhtiyajus tegese butuh min jihadil mali saking arai arto, wa fakrul ilmi lan kefakiran ilmu, ayil jahli tegese kebodohan. Ada dua permasalahan kita ketika sering-sering melakukan tidur. Mungkin setiap hari lebih tidurnya daripada aktivitasnya, lebih banyak tidurnya daripada manfaatnya. Satu, mewarisi kefakiran. Yang kedua adalah kefakiran soal ilmu. Orang kalau sering-sering tidur malahan tidak bisa lebih pandai, malahan menjadikan kebodohan. Aidon halimali aid tegese kal fakri koyo fikir min jihadil mali saking arai arto. Jadi termasuk kefakiran ilmu ini sama dengan aidon halimali. Begitupun juga bahwa kefakiran ilmu ini sama dengan kekurangan soal harta. Mulanya lebih luas tentang rezeki itu tidak sekedar berupa uang, mal, tapi juga termasuk kekurangan soal ilmu. Ini termasuk rezeki, karena ilmu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia yang mau belajar. Wa qala lan dawu sapa alqailu wong kang dawuh, sururun nasi utawi pira-pira bungae menungso iku fi lubasil libasi ing dalem menganggo pakaian. Jadi yang menjadikan kebohongan, ada suatu syair dari seorang qail bahwa bahagianya manusia itu disebabkan diantaranya karena punya pakaian yang layak, punya pakaian yang indah, yang bisa membahagiakan dari hati manusia itu. Wajamul ilmi lan utawi kumpuli ilmu iku fi tarkin wasi ing dalem ninggalaken ngantuk. Ini yang pokok permasalahan, bahwa kalau ingin mempunyai ilmu yang banyak, bisa terkumpul ilmu itu, tinggalkanlah sering-sering tidur.
an-naumu tegese turu, wal makna utawi maknane dohirun iku dohirun. Wa qala lan dawu sapa al-qail ayil qailu tegese wong kang dawuh alaisa ana ta ora ana. Al istifham iku istifham litakriri krana netepaken minal khusrani saking kerugian. Ada pendapat lagi, ada seorang qail yang berkata, apakah kamu tidak merasa rugi? Apa yang rugi? Annal layalian setuhuni bira-bira wengi, jam'u lailatin iku jama'il lailatin. Jadi layalia ini termasuk jamak taksir dari isim mufrad lailatin. Iku tamuru liwat, tamu di malam itu lewat, bila naf'in kelawan tanpa manfaat. Jadi malam yang tidak bermanfaat itu seperti apa? Malam yang menjadikan rugi bagi kita itu apa? Waktu sabulan dan hitung opo layalian ala sihotil mabnihi ing atase sihot mabni lil maf'uli ketui maf'ul minal hisabi saking lafat hisab. Jadi seorang qail ini menjelaskan bahwa orang yang merasa rugi ketika di malamnya sepertiga malam itu terlewatkan tanpa ada guna, tanpa ada manfaat. Sementara umur itu dihitung minal umuri saking umur. Jadi umur selama hidup di dunia ini dihitung. Waqala lan dawu sapa akharu wong kang meneh kum ngadeo sapa sira al-laila ing dalem wengi. Yang dimaksud rugi itu ketika orang yang meninggalkan di malam harinya itu disia-siakan, tidak melakukan sholat malam. Ayat kese fil laili ing dalem wengi ibadati krana ibadah. Ya hadzahi iki ayat kese ayyuhat libu he iling-iling he wong kang golek ilmu. La'alaka menawa sapa sira tarsyudu oleh pitutu sapa sira. Ayat kese maraju mengharap sopo tolib mingka saking siro arosyada ing pitutur. Kalaupun seorang tolib atau orang yang mencari ilmu itu bagaimana? Taklim ini kan bahas tentang ilmu, tata cara belajar secara ilmu. Kalau ingin mencari ilmu tidak hanya sekedar zahiriyah, juga batiniyah, yaitu melakukan sholat malam. Ila kamarin sak pirang-pirang ayat kese ila muddatin maring mongso tanamu turu sapa sira al-laila ing dalem wengi wal umuru hali utawi umur iku yang fatu sirno hilang ayat kese mujin ngenteaken apa umur. Jadi kalau kita tidak melakukan, kalau bisa sepertiga malam kita lakukan dengan sholat malam, ya ini kalau tidak sama sekali ini menjadikan kerugian, menjadikan sia-sia umur kita dipakai untuk tidur.
Wanaumu utawi turu iku urianan muto telanjang. Ini juga yang tidak diperbolehkan. Ketika tidur itu ini adalah termasuk akhlaki, ada tata cara. Ketika seorang tidur itu tidak boleh dalam keadaan telanjang. Wal baulu lan wuyu urianan iku urianan muto telanjang, wal aklu lan mangan junuban hali junub. Jadi mangan, ketika makan itu dilarang. Ketika apa? Ketika kita junub, masih jinabah. Wa mutakian lan panggonan lungguh ala junubin ing atas junub. Bi fathil jimi kelawan fathai jim, wa sukunin nuni lan sukunin nuni, wa tahawunu lan ngelalekaken ayat kesi adamu itibari ora anam itibar wa taliyi lan niat no sukotin kelawan guguraken. Bila misini kelawan zaman sini ma barang sakoto kang gugur apa minasyai saking switi-witi opo alma idatu wawan minal khubsi saking roti wa nakhwihi lan sebagane khubsi. Ibaratnya orang ada sesuatu yang jatuh berupa buah-buahan, kita tidak mengelakkan. Waharku kisril basoli lan ngobong kuliti bawang abang, wasaumi lan bawang putih. Yang berikutnya tentang kelarangan, tentang bisa tertolaknya rezeki itu penyebabnya adalah kita membakar kulit bawang merah dan bawang putih. Huma utawi basoli wasaumi iku syajaratani wit-witan karo ma'rufatani kantina waruan karo. Siapa yang tidak tahu, siapa yang tidak tahu tentang kulit bawang merah atau bawang putih, semuanya pasti tahu. Wakana salan nyapu sapa wong albaita ing dalam omah bil mindili kelawan sepet, kelawan lap, kelawan kubal iku ana bagi sobekane baju, sobekane pakaian. Itu digunakan untuk menyapu lantai. Ini tidak boleh. Ini menyebabkan terhalangnya kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana salan nyapu sapa wong albaita ing dalam omah bilaili kelawan wengi dalam wengi. Yang berikutnya adalah menyapu, membersihkan rumah itu dalam waktu malam, membersihkan kotoran, membersihkan sampah. Ini bukan hanya cerita, memang ada penjelasannya dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Wa tarkul qamamati lan ninggalaken kotoran, layin kunasati ngatasi tegesi kotoran, bitaraki kelawan ninggalaken fil baiti ing dalam omah. Jadi meninggalkan kotoran di dalam rumah, jadi tidak sempat membersihkan kotoran berupa sampah. Melalui kebersihan itu sangat penting. Jadi kebersihan itu sebagian daripada iman, karena berdampak kalau ada kotoran di dalam rumah ini menjadikan khirma di rezeki, terhalangnya kealing-alingi kita mendapatkan rezeki. Wal masyulan dumaku kudamal masyayikhi ing dalam ngarepe piro-piro guru. Ini penting bagi seorang murid, bagi seorang santri. Kalau ketika ada seorang guru ataupun orang yang alim, ulama dan sebagainya yang mumpuni ilmunya, ini jangan sekali-kali kalau
kita mendahului ketika berjalan atau berada di depannya. Ini sangat dilarang. Dampaknya nanti akan menjadi kefakiran soal ilmu, juga kefakiran soal rezeki. Jamu syekhin, jama'i lafaz syekhin. Wa utawi syaikhun, syekhin iku al-kabiru wong kang banget tuane disini ing dalem umure. Jadi itulah ya. Jadi termasuk kita tidak dilarang ketika kita berada berjalan di depan guru, karena syekh yang dinamakan syekh ini bisa dikatakan orang yang alamah, yang punya ilmu. Yang digelari syekh ini termasuk umurnya yang sudah tua, al-kabir sini. Ini sebagian dari keterangan yang bisa kami sampaikan. Ini ada kelanjutannya berikutnya tentang bagian yang ketiga, tentang apa-apa yang dilarang ketika agar kita mempermudah mendapatkan rezeki. Nanti ada solusi kembali tentang pembahasan berikutnya tentang bagaimana kalau kita bisa kaya, bagaimana cara kita bisa kaya. Ini nanti ada penjelasan berikutnya. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini bisa ada guna dan manfaatnya kepada kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.